Nah, kecuali kalau KDK pertama itu disetujui, oke. Nah, makanya saya kembali ke KLB di Riau. Ya. KLB Riau itu bisa saja mengangkat ya dia lagi ya Sebagai Juwalita PLT. lagi sebagai PLT Ketua Umum yang tugasnya itu dibatasi hanya untuk mempersiapkan penyelenggaraan kongres. Ya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Ya. Nah, dengan tidak dilakukan apa yang terjadi? Nah, mencobalah mencari celah yang tidak sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan ADART. Kalau di anggaran dasar, jelas kan, alat kelengkapan organisasi itu ada 4. Ada rapat anggota, ya, kongres, konperwil, konperda, ya. Ada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Ada Dewan Kehormatan, DKP, DKW, DKD. Ada Mahkamah Perkumpulan. Jadi hanya 4. Ya. Nah, kalau ditanya, ada rembuk nasional, itu termasuk alat kelengkapan organisasi. Tinggal baca aja pasal 10 anggaran dasar. Tidak ada. Nah, kemudian kita sekarang mengacu dengan periodisasi 3 tahun. Baca di pasal 10A tentang kongres Ayat 2 ya. yang dilaksanakan secara langsung. Nah, kemudian mengangkat ketua umum untuk 3 tahun. Betul. Kan tidak disebut di situ jabatan ketua umum itu dari kongres ke kongres. Iya, pasal kan? 16 ayat 10. Oh, nggak bisa, ketua umum masih sah. Terakhir kalau sudah ada kongres lagi yang mendemisionerkan. Kalau menurut saya itu tidak benar, ya. Nah, terus bagaimana dengan posisi setelah tanggal 2 Mei, ya? Kalau bagi saya tetap itu dia expired dan seharusnya dinonaktifkan. Nonaktif itu bukan berarti demisioner. Ya. Demisioner itu nanti setelah LPJ, Pasal 19. setelah diberikan pembebasan tanggung jawab, Ya. equit the charge-nya, gitu ya. Nah, baru dia demisioner, selesai gitu kan. Nah, terus lanjut dengan yang lainnya. Jadi sekarang ya, saya kira walaupun terlambat, tetapi lebih baik tetap dilakukan daripada tidak sama sekali. Jadi kita menghimbau ya, sekarang tumpuan kita itu kepada rekan-rekan ketua-ketua Pengwil, ya, ke kawan-kawan yang nantinya akan menjadi presidium. Jadi ketua-ketua Pengwil sesuai dengan pasal 21 ayat 2 huruf B, ya, itu dapat mengambil alih ya dengan menamakan kongres luar biasa, ya. Di ayat 3 dan di ayat 4-nya itu ketentuan tentang KLB itu berlaku ya, seperti kongres gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah nonaktifkan Juwalita dan DKP periode 2019-2022 yang sudah berakhir tanggal 2 Mei. Sehingga dengan dinonaktifkan dia tidak mempunyai kewenangan lagi, tidak bisa mengatasnamakan lagi atas nama PP gitu kan. Anggaran dasar kita mengatur seperti itu ya. Kan sudah kita sebut tadi di pasal 10 anggaran dasar, 10A anggaran dasar. Kemudian coba lihat kalau di anggaran rumah tangga itu di pasal 12 yang mengatur tentang kongres gitu kan. Nah, terus pasal 21 ini yang dipakai gitu kan. Nah, sehingga dengan dinonaktifkan, katakanlah misalnya 2/3 itu, kalau misalnya bisa lebih menjadi 24 atau 25 ketua-ketua Pengwil, nah, cobalah berpihak untuk kepentingan organisasi, berpihak untuk kepentingan anggota. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana organisasi siapa yang menjalankan? Nah, itu tidak boleh ada vacuum of power, ya. Artinya kalau sudah diambil alih, ya, dinonaktifkan, maka presidium lah yang mengendalikan pengurus pusat ya, selaku pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Katakanlah misalnya secara administratif, ada rekan yang akan pindah wilayah jabatan atau mau pensiun, ya, atau yang mau memperpanjang usia jabatan, ya, membutuhkan rekomendasi. Nah, presidium itu ya akan lebih efektif kalau mau tunjuk bakal calon ketua umum itu memimpin secara kolektif kolegial. Oh, baca ketumnya. Jadi baca ketum itulah nanti yang akan menjadi pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
Nah, kalau tidak mau ya, bisa saja presidium itu, ketua-ketua Pengwil itu secara bergilir nanti untuk mewakili perkumpulan baik ke dalam maupun keluar. Gitu, Bro. Tapi kan itu kan harusnya kan itu bisa dilakukan di Cilegon. Harusnya hari ini sekarang ya. Nah, berarti kan pembukaan dan sebagainya. Pembukaan kan sudah tadi pagi. Pleno pertama itu sudah ya dibuka, ketok palu. Pleno pertama forum ya, kemudian sudah ada presidium, kemudian dideklarasikan ya KLB ya. Nah, kemudian dinonaktifkan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembahasan rancangan jadwal acara, tata tertib, rancangan tata tertib. Setelah itu disahkan, nah saya berharap kita tetap taat ajas pada pembahasan tatip tata cara untuk pemilihan itu dilakukan secara manual. Hari ini anggaran dasar kita sekarang kan belum berubah, ya kan? Iya. Nah, masih di pasal 10A itu menyebutkan langsung. Nah, kemudian mencoblos. Tapi kan di pasal 20 ART, betul, di ART itu dan dapat dilakukan sistem secara elektronik ya. Anggaran rumah tangganya mengatur, tetapi anggaran dasarnya belum. Berarti tetap manual. Iya, tetap harus manual. Atau pakai handphone nyoblosnya gitu. Tidak, jadi harus langsung itu datang ya. Jadi secara fisik hadir di Kongres Cilegon ya harusnya ya. Nah, kemudian harus absen karena ada tim pemilihan, ada tim verifikasi, dan ada tim pengawas. Siapapun yang akan mencoblos itu memang dia mempunyai hak ya. Dia mempunyai hak dan dia berwenang untuk menjalankan haknya itu, bukan? Nah, terus selesai tatip harusnya rancangan jadwal kemudian tatip itu harusnya selesai hari ini ya. Sore ini. Ya, hari ini selesai semua, besok tinggal pemilihan. Betul. Nah, kemudian harusnya kan ada sidang-sidang komisi. Ya, nah, kalau menurut saya dan kita udah sampaikan juga, sudahlah dengan kondisi begini tidak usah dulu sidang-sidang komisi. Ya. Bisa itu disepakati di sidang saat bukan rancangan jadwal. Lagi pembahasan rancangan jadwal. Jadi rancangan menjadi jadwal yang disepakati bersama. Diubah jadi malam keakraban mungkin? Malam ini tidak. Malam ini bisa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. LPJ. Gitu. Nah, silakan apakah LPJ-nya itu diterima ya. Nah, sepanjang laporannya itu benar dan disetujui oleh peserta kongres. Tapi saya yakin ya, dengan kondisi seperti ini, kita ini kan organisasi ini pengabdian, Bro, ya. Dan kita tidak orientasi materi di organisasi. Karena kalau orang sudah orientasinya materi di organisasi, sekali dia pakai uang organisasi sepanjang hajat ya. Selama dia masih menjabat, kita ini jadi notaris kan nggak akan pindah-pindah. Malah saya jadi notaris besok jadi tukang insinyur gitu kan, pindah lagi nggak bisa, jadi pengusaha nggak bisa. Jadi ini kan tugas mulia notaris itu, pejabat umum yang mempunyai harkat dan martabat. Nggak mungkin lah ngambil uang di organisasi. Ada suara-suara sumbang di luar, itu biasa itu ya. Jangankan kita yang jumlahnya kurang lebih 20.000 ya, di rumah saja kita dengan keluarga, dengan anak-anak ya bisa saja beda pendapat, bisa saja beda selera. Nah, kalau hari ini LPJ-nya diterima dan dinyatakan demisioner, ya, yang sebelumnya pengesahan bakal calon menjadi calon sah, ya, dari 5 itu kan kita lihat, dari 5 itu apakah tim verifikasi, kemudian kesediaan dari yang 5 itu tetap maju. Nah, karena biasanya terakhir kita kongres di Makassar yang IN itu selalu ada yang mengundurkan diri di penghujung. Iya, di penghujung. Apakah bargaining position gitu kan, kita nggak tahu. Nah,